Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Walia. Saya mahasiswi dari dari Universitas Cyber Asia. Saat ini saya akan mempresentasikan studi kasus untuk penuntasan ujian tengah semester dalam kuliah Eka Bisnis. Studi kasusnya yaitu tentang transparansi informasi produk. Banyak perusahaan, terutama dalam industri makanan, kosmetik, dan kesehatan, belum sepenuhnya jujur dalam menyampaikan informasi produk mereka. Hal ini termasuk memberikan klaim berlebihan atau overclaim terkait manfaat produk, serta tidak mencantumkan bahan-bahan yang mungkin beresiko bagi kesehatan. Praktik ini menimbulkan pertanyaan etis terkait kejujuran dan tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen. Salah satu uh, Salah satu kasusnya yaitu tentang dokter estetika ungkap daftar skincare yang overclaim hingga ditemukan bahan berbahaya hidroquinone. Dikutip dari Liputan 6, artikel tersebut membahas beberapa produk skincare yang diklaim berlebihan atau overclaim terkait manfaatnya dan bahkan mengandung bahan berbahaya seperti hidroquinone tanpa izin yang jelas. Beberapa produk ini memberikan klaim yang tidak realistis sehingga dapat menyesatkan konsumen dan berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kesehatan kulit. Data masalahnya yaitu ini adalah gambaran artikel yang tadi dikutip, yaitu tentang dokter estetika ungkap dokter skincare yang overclaim hingga ditemukan bahan berbahaya hidroquinone. Pada kutipan tersebut jelaskan bahwa dokter estetika yakni Dr. TK Hartono di Instagram pribadinya pada tanggal 28 September 2024 menunjukkan sederet nama skincare yang dinilai overclaim dan bahkan salah satunya ternyata memiliki kandungan hidroquinone yang berbahaya. Dan soalnya itu yang pertama adalah berikan pandangan Anda mengenai praktik overclaim dalam industri skincare. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan cara beberapa produk skincare memberikan klaim berlebihan? Jelaskan alasan Anda secara singkat dan dukung dengan teori atau prinsip etika bisnis yang relevan. Menurut pribadi saya tidak setuju karena hal tersebut dapat merugikan konsumen. Karena sebagai konsumen apabila mengetahui bahwa skincare yang saya beli menyatakan klaim yang berlebihan, maka saya akan membeli dan saya juga akan memberitahu agar tidak membeli produk yang dihasilkan oleh oknum pembuat skincare. Sehingga tentu ini akan merugikan pihak membuat skincare yang mana daya tarik pembeli akan semakin turun. Selain itu, praktik overclaim ini telah melanggar etika bisnis terhadap customer yang memberikan produk atau jasa dengan kualitas terbaik yang sesuai dengan keinginan dan harapan pelanggan. Teori atau prinsip yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan atau pembisnis yaitu adalah prinsip otonomi. Perusahaan secara bebas memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik dan sesuai visi misi yang dimilikinya. Yang B adalah prinsip kejujuran. Sebuah perusahaan harus memiliki kejujuran yang dimana nilai yang paling mendasar dalam berbisnis, karena kejujuran adalah kunci keberhasilan yang dapat berdampak jangka panjang di dalam persaingan yang ketat. Yang ketiga itu prinsip tak berniat jahat. Komitmen ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang baik dan positif sehingga tidak terlintas untuk berbuat jahat terhadap masyarakat. Yang keempat yaitu prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis internal maupun relasi eksternal diperlakukan sesuai hak dan kewajiban. Keadilan ditunjukkan kepada stakeholders terkait dalam penetapan yang sudah disepakati bersama. Salah satunya yaitu penetapan harga jual yang layak terhadap konsumen. Yang kelima yaitu prinsip hormat pada diri sendiri. Pelaku bisnis dituntut untuk menjaga nama baik dirinya ataupun perusahaan. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik. Yang keenam yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini dijalankan sehingga menguntungkan semua pihak. Produsen mendapatkan keuntungan dan konsumen mendapatkan barang jasa yang memuaskan, harga yang wajar, kualitas, dan pelayanan baik, sehingga melahirkan suatu win-win solution. Dari keenam prinsip ini, jelas perusahaan tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip dan etika bisnis yang baik. Yang kedua yaitu identifikasi masalah etika bisnis yang muncul dalam kasus overtime dan penggunaan bahan berbahaya pada produk skincare. Apa nilai atau prinsip etika bisnis yang menurut Anda diabaikan dalam kasus ini? Bagaimana dampaknya terhadap konsumen? Sebelumnya, saya sudah menjelaskan 6 prinsip yang sebenarnya sudah mereka abaikan
Makanya dalam kasus tersebut terdapat dua nilai atau prinsip etika bisnis yang diabaikan. Tapi yang lebih dominan yaitu prinsip kejujuran merupakan nilai yang paling dasar karena kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan termasuk untuk bertahan dalam jangka panjang dalam suasana bisnis yang penuh persaingan. Dalam kasus di atas jelas perusahaan tersebut telah dilanggar dengan melakukan overclaim produk. Prinsip tidak yang kedua yaitu prinsip tidak berniat jahat, berarti komitmen untuk mencapai tujuan yang baik dan positif sehingga tidak terlintas niatan berbuat jahat kepada masyarakat. Namun dengan adanya overclaim jelas perusahaan tersebut sudah berniat melakukan kejahatan untuk menipu para customer-nya. Yang ketiga yaitu prinsip saling menguntungkan dijalankan sehingga menguntungkan semua pihak. Produsen mendapatkan keuntungan dan konsumen mendapatkan barang dan jasa yang memuaskan, harga wajar, kualitas, dan pelayanan yang baik, sehingga melahirkan suatu win-win solution. Akan tetapi dari kasus tersebut jelas bahwa yang diuntungkan hanya penjual, tidak untuk pembeli. Masalah etika bisnis ketika oknum industri skincare menyatakan overclaim, maka penipuan dan kecurangan. Biasanya para oknum industri skincare kerap kali menyatakan hal yang berbeda dengan kenyataan yang sesuai dengan uji lab. Yang kedua itu keselamatan konsumen ketika para oknum industri skincare menyatakan overclaim, secara tidak langsung mengabaikan keselamatan para konsumen. Hal tersebut kerap kali sering terjadi. Yang ketiga itu pelanggaran hak konsumen. Tentu saja ini melanggar hak para konsumen. Seharusnya mereka mendapatkan hak kulit yang terawat dengan baik, malah menjadi sebaliknya. Yang ketiga yaitu berikan rekomendasi atau penyesuaian yang bisa dilakukan oleh perusahaan skincare agar lebih sesuai dengan etika bisnis. Apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa produk mereka aman dan klaim yang diberikan sesuai dengan kenyataan? Jelaskan bagaimana penyesuaian ini bisa meningkatkan tanggung jawab perusahaan. Jawaban saya itu rekomendasi dari saya adalah memberikan hasil uji lab secara transparansi dan mengajukan sertifikasi atau sudah ber-BPOM. Langkah-langkah konkret yang untuk memastikan produk aman yang pertama adalah edukasi para karyawan yang terlibat dalam pembuatan produk tentang etika bisnis. Yang kedua yaitu membentuk tim etika bisnis untuk mengawasi praktik pembuatan produk, titik berdiskusi agar produk tersebut sesuai dan berkualitas atau quality control. Yang ketiga itu evaluasi apabila ada kendala pada produksi. Tentu saja dalam hal ini akan meningkatkan tanggung jawab perusahaan karena meningkatkan kualitas produk semakin dipercaya oleh para konsumen, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, meningkatkan efisiensi produktivitas dan tentunya menurunkan risiko hukum dan finansialnya. Yang keempat yaitu identifikasi peraturan pemerintah atau kebijakan yang relevan di Indonesia terkait keamanan produk kosmetik dan skincare seperti aturan dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa produk mereka mematuhi regulasi tersebut. Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil agar sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Dikutip dari Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM nomor 17 tahun 2023 tentang pedoman dokumen informasi produk kosmetik. Yang pertama itu pasal 1 ayat 2 dokumen informasi produk yang selanjutnya disingkat DIP adalah data mengenai keamanan, kemanfaatan, dan mutu kosmetik. Pasal 2 ayat 1 kosmetik yang diedarkan di wilayah wajib telah memiliki izin edar berupa notifikasi. Yang ketiga yaitu pasal 2 ayat 2, notifikasi yang dimaksud adalah dilaksanakan sesuai dengan peraturan BPOM yang mengatur pengajuan notifikasi kosmetik. Pasal 3 ayat 1, sebelum dilakukan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, industri kosmetik, importer kosmetik, dan usaha perorangan atau badan usaha yang melakukan kontrak produksi harus memiliki DEP untuk setiap kosmetik yang dinotifikasi. Pasal 3 ayat 3, informasi mengenai keamanan, kemanfaatan, dan mutu dalam DEP sebagaimana yang dimaksud. Yang A, pemenuhan persyaratan teknik bahan kosmetik terkait keamanan, pemanfaatan, dan mutu yang disertai dengan pembuktian ilmiah atau empiris sesuai dengan peraturan pasal BPOM yang mengatur mengenai persyaratan teknik dan bahan kosmetik. Yang B, pemenuhan persyaratan cemaran sesuai dengan BPOM yang mengatur mengenai cemaran dalam kosmetik. Yang ketiga, C, hasil monitoring efek samping kosmetik sesuai dengan peraturan BPOM yang mengatur mengenai mekanisme monitoring efek samping kosmetik. D, pemenuhan ketentuan penandaan sesuai dengan BPOM yang mengatur mengenai persyaratan teknis penandaan kosmetik. Dan yang kelima, atau E, pemenuhan ketentuan klaim sesuai dengan BPOM yang mengatur mengenai persyaratan teknis kosmetik. Soal terakhir yaitu tentang jelaskan outcome atau dampak yang Anda harapkan jika perusahaan skincare benar-benar menerapkan etika bisnis yang sesuai dan mematuhi peraturan pemerintah. Bagaimana penerapan ini bisa berdampak pada kepentingan konsumen?
reputasi perusahaan dan kesehatan masyarakat. Menurut saya, dampak yang saya harapkan jika perusahaan skincare menerapkan etika bisnis sesuai dengan peraturan pemerintah ada 5, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat agar tidak perlu khawatir jika barang yang dibeli dinyatakan overclaim. Yang kedua itu meningkatkan reputasi perusahaan. Yang ketiga meningkatkan angka pendapatan. Dan keempat diakui secara internasional. Dan kelima meningkatkan perekonomian. Berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.